Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing, review, dan demonstrasi saklar yang saya buat tanpa menggunakan pemrograman. Sekilas info, saklar ini dapat di-custom pengoperasiannya menggunakan tombol, remote, sensor cahaya, modul timer, sensor gerak, dan sensor infrared. Demi memudahkan pemahaman, sebelum lanjut, saya mohon untuk melihat video ini hingga selesai tanpa di-skip, karena video ini berisi informasi yang sangat padat mengenai saklar yang saya review. Untuk detail waktu pembahasan, telah saya catatkan di bagian deskripsi. Ini adalah saklar custom DC DO24 dengan tipe ACM atau AC Mix. Tipe ini digunakan sebagai tanda untuk membedakan segmentasi pengaplikasian output. Sebelum unboxing, mari kita pelajari dulu tipe-tipe output dari saklar ini, supaya kita dapat fokus ketika membahas fitur-fitur dari saklar yang saya review. Blok pertama merupakan penjelasan dari jenis arus yang dikonsumsi oleh peralatan elektronik yang saya sebut sebagai beban. Kemudian blok kedua merupakan penjelasan dari jaringan yang digunakan oleh beban. Pada dasarnya, output dari saklar ini memiliki dua jenis penerapan, yaitu untuk arus AC dan arus DC. Contoh penerapan untuk arus AC yaitu digunakan oleh beban yang memerlukan sumber dari colokan listrik atau PLN seperti lampu ruangan, lampu taman, lampu jalan, kipas, dan lainnya. Sedangkan untuk penerapan arus DC digunakan oleh beban yang memerlukan sumber listrik dari charger atau baterai, seperti contoh pada gambar berikut ini. Untuk jaringan saklar ini memiliki tiga tipe, yaitu tipe N, tipe T, dan tipe M. Jaringan tipe N digunakan untuk jaringan non-tanam. Pemasangan pada jaringan ini sama seperti memasangkan beban dengan stop kontak. Pada jaringan ini beban mendapatkan sumber dari input. Jaringan tipe T digunakan untuk jaringan tanam. Pemasangan pada jaringan ini sama seperti memasangkan saklar konvensional, sehingga pemasangan saklar ini tidak merubah jaringan instalasi listrik yang sudah tertanam di dinding. Tipe ini dapat digunakan untuk arus AC atau arus DC, karena beban memerlukan sumber tersendiri. Tipe M atau tipe mix merupakan campuran dari kedua tipe tersebut. Output pertama menggunakan jaringan tanam, dan output kedua menggunakan jaringan non-tanam. Berikut adalah tipe jaringan yang saya sediakan. Langsung saja kita unboxing saklarnya. Di dalam box kita mendapatkan unitnya berupa base control atau panel sensor. Kemudian buku panduan, dan kita juga mendapatkan remote control beserta holdernya. Langsung saja kita review saklarnya. Ini adalah base control atau panel sensor. Pada bagian bawah terdapat terminal input, terminal output 1, terminal output 2. Masing-masing output memiliki lampu indikator untuk membantu pengontrolan bagi orang awam. Di bagian depan juga terdapat saklar tombol untuk output 1, dan yang ini untuk output 2. Di bagian samping saklar tombol terdapat stiker glow in the dark yang dapat menyala ketika gelap. Kemudian di bagian atas terdapat dua port USB, yang sebelah kanan untuk output 1 dan sebelah kiri untuk output 2. Port USB digunakan untuk menghubungkan opsi custom yang kita pilih dengan base control. Di samping port USB terdapat dua sebagai pengaturan custom. Di bagian samping terdapat pengait untuk mengaitkan opsi custom yang kita pilih. Di bagian samping juga terdapat lubang untuk memasangkan saklar ini pada dinding menggunakan skrup. Dan bagian yang paling menonjol yaitu logo dari saklar ini. Bisa kita lihat di bawah logo terdapat tulisan DC DO24 yang merupakan kepanjangan dari Dual Channel 2 Output, dan angka 24 di belakangnya yaitu tahun pembuatan. Sebelum lanjut ke pembahasan saklar ini, mari kita pelajari dulu apa itu Dual Channel. Dual Channel merupakan sebuah mekanisme yang dapat mengontrol peralatan elektronik menggunakan dua saklar. Saklar tersebut dapat dioperasikan secara individu maupun silang. Berikut adalah gambaran dari Dual Channel. Dalam hal ini, saklar A sebagai channel pertama dan saklar B sebagai channel kedua. Dengan sistem dual channel, kita dapat menyalakan atau mematikan beban menggunakan saklar A. Kita juga dapat menyalakan atau mematikan beban menggunakan saklar B. Kita dapat menyalakan beban menggunakan saklar A dan mematikan beban menggunakan saklar B. Kita dapat menyalakan beban menggunakan saklar B dan mematikan beban menggunakan saklar A. Kemudian saya memodifikasi mekanisme tersebut supaya pada channel B dapat dioperasikan secara custom menggunakan opsi custom yang saya sediakan. Pada saklar DC-DO24, saya menjadikan tombol sebagai channel 1
dan opsi custom atau remote control sebagai channel 2. Begitu juga untuk output 2. Opsi custom yang kami sediakan yaitu sensor cahaya, modul timer, sensor gerak, dan sensor infrared. Gabungan mekanisme dual channel dan mekanisme custom yang saya buat menghasilkan beberapa konfigurasi, yaitu konfigurasi A, konfigurasi B, dan konfigurasi C. Konfigurasi A digunakan untuk mengkombinasikan tombol dengan remote. Channel 1 dioperasikan menggunakan tombol, dan channel 2 dioperasikan menggunakan remote. Konfigurasi B digunakan untuk mengkombinasikan tombol dengan semua jenis opsi custom. Channel 1 dioperasikan menggunakan tombol, dan channel 2 dioperasikan menggunakan opsi custom. Konfigurasi C digunakan untuk mengkombinasikan remote dengan semua jenis opsi custom. Channel 1 dioperasikan menggunakan remote, dan channel 2 dioperasikan menggunakan opsi custom. Langsung saja kita demonstrasikan penggunaan sampler ini. Hubungan beban dengan output 2 sama halnya menghubungkan beban dengan stop kontak. Pasangan beban pada output 1 sama persis seperti memasangkan beban pada saklar konvensional, sehingga tidak merubah jaringan listrik. Berhubung saya tidak mempraktikkannya pada dinding, maka saya gunakan kabel tambahan untuk menyuplai beban yang saya ambil dari colokan listrik. Hubungan input dengan sumber listrik yang bertegangan 220 volt AC yang saya ambil juga dari colokan listrik. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita pelajari dulu pada bagian lampu indikator. Apabila salah satu lampu indikator menyala, itu menandakan bahwa output on. Sedangkan apabila kedua lampu indikator mati atau kedua lampu indikator menyala, itu menandakan bahwa output off. Langsung saja kita kupas tuntas mengenai saklar yang saya review beserta opsi customnya. Aturlah tuas menggunakan konfigurasi A sehingga tombol terkonfigurasi dengan remote. Dalam hal ini, channel 1 dioperasikan menggunakan saklar dengan menekan angka 1 atau 0. Sedangkan untuk mengoperasikan channel 2, kita dapat menekan huruf A untuk output 1 dan huruf B untuk output 2. Kita tidak perlu menghubungkan opsi custom dengan port USB karena di dalam base control terdapat receiver. Receiver yang digunakan yaitu receiver khusus seperti yang digunakan pada remote motor. Sehingga apabila remote bawaan hilang, maka kita tidak dapat menggunakan remote lain. Receiver diperkuat menggunakan antena sehingga dapat menangkap sinyal dari remote hingga 20 meter dan masih dapat bekerja meski terdapat penghalang seperti dinding. Kombinasi tombol dengan remote menghasilkan cara yang sama seperti saat demonstrasi dual channel, namun fungsi tombol pada channel 2 digantikan menggunakan remote. Kombinasi tombol dengan remote memiliki keunggulan dibandingkan hanya menggunakan remote saja, karena ketika kita memasuki ruangan yang gelap, kita tidak perlu mencari remote pada ruangan tersebut untuk menyalakan lampu. Karena kita bisa menyalakan lampu menggunakan tombol. Kombinasi tombol dengan remote sangat bermanfaat bagi lansia dan difabel, karena pengoperasiannya yang mudah, simple, dan aman untuk digunakan. Pada konfigurasi B, tombol dikombinasikan dengan opsi custom. Untuk mengoperasikan tombol, kita dapat menekan angka 11 atau 0. Sedangkan channel 2 beroperasi sesuai dengan opsi custom yang kita pilih. Misalnya, sensor cahaya. Berikut spesifikasi dari sensor cahaya. Dengan sensor cahaya, kita dapat menyalakan atau mematikan beban mengikuti intensitas cahaya. Lampu menyala ketika gelap dan mati ketika terang. Kemudian, apa fungsi tombol pada channel 1? Apabila channel 2 dapat beroperasi secara otomatis, kita dapat menyalakan secara manual menggunakan tombol. Namun ketika tombol aktif, maka sensor akan membalikkan switching, menyala ketika terang dan mati ketika gelap. Dengan sensor cahaya, kita tidak perlu khawatir apabila kita lupa menyalakan atau mematikan lampu. Opsi custom yang selanjutnya yaitu modul timer. Modul ini memiliki display sebagai indikator timer. Pada bagian bawah, terdapat tombol-tombol untuk mengatur durasi beserta modenya yang dapat diatur sesuai buku panduan. Modul ini dapat diaktifkan menggunakan sensor sentuh atau sensor infrared berupa remote control. Pengaktifan juga dapat dipicu secara custom melalui port USB, namun hanya menerima input positif. Pengasteman dapat diatur menggunakan tuas. Pada bagian kanan terdapat pengait untuk mengaitkan opsi custom.
Pada bagian kiri, terdapat pengait untuk mengaitkan modul dengan base control. Durasi maksimal yang dapat diatur yaitu hingga 16 jam. Langsung saja kita aktifkan menggunakan sensor sentuh. Sekarang kita coba aktifkan menggunakan remote. Kemudian kita custom menggunakan sensor cahaya. Setelah terus diatur, kita tidak dapat menggunakan sensor sentuh atau sensor infrared. Namun modul ini akan dipicu menggunakan opsi custom yang kita pilih. Untuk penggunaan tombol masih sama seperti sebelumnya, yaitu dapat dioperasikan secara manual. Namun ketika tombol atau channel 1 aktif, maka beban akan mati selama 30 detik setelah dipicu. Mode ini sangat bermanfaat ketika kita ingin tidur atau bepergian meninggalkan perangkat elektronik yang sedang menyala, sehingga dapat menghemat tagihan listrik. Contohnya, kita dapat mengatur timer kipas ketika ingin tidur, sehingga kita tidak terlalu lama menggunakan kipas. Contoh lainnya yaitu, kita dapat mengatur timer charger ketika kita ingin tidur. Opsi pengustoman selanjutnya yaitu sensor gerak. Sensor ini mendeteksi gerakan menggunakan sensor infrared dengan mendeteksi suhu tubuh, sehingga hanya gerakan dari makhluk hidup yang terdeteksi. Berikut adalah spesifikasi dari sensor gerak. Sensor ini menyala beberapa detik setelah dipasangkan dengan base control. Saya coba berikan gerakan di depan sensor, dan hasilnya lampu menyala. Untuk penggunaan tombol masih sama seperti sebelumnya, yaitu dapat dioperasikan secara manual. Namun ketika tombol aktif, maka sensor akan membalikkan switching. Ketika tombol atau channel 1 off, maka sensor akan menyala apabila mendeteksi gerakan. Apabila tombol atau channel 1 aktif, maka lampu akan mati ketika sensor mendeteksi gerakan. Saya ingatkan kembali, apabila kalian bingung, kalian bisa melihat lampu indikator untuk melihat status output. Sensor ini cocok digunakan pada lampu kamar mandi, lampu jalan, dan lainnya karena dapat menghemat tagihan listrik. Kombinasi yang terakhir yaitu tombol dengan sensor infrared. Sensor infrared merupakan salah satu teknologi yang digunakan sebagai remote control. Kombinasi yang dihasilkan sama seperti konfigurasi A, sehingga kombinasi ini tidak diperlukan oleh saklar custom DC224 karena pada saklar custom DC224 memiliki teknologi remote control tersendiri. Kombinasi ini diperlukan untuk saklar custom DC-SO24 yang belum memiliki teknologi remote control. Spesifikasi dari remote control berbasis infrared ini dapat digunakan hingga 5 meter tanpa penghalang. Terlihat kurang canggih dibandingkan remote yang menggunakan receiver khusus. Namun remote berbasis infrared memiliki keunggulan tersendiri, yaitu dapat di-pairing dengan brand lain, sehingga dapat dikontrol menggunakan suara. Selain itu, apabila remote bawaan hilang, maka remote dapat diganti menggunakan remote lain dengan tipe yang sama. Untuk konfigurasi C sama persis dengan konfigurasi B, namun fungsi tombol pada channel 1 digantikan menggunakan remote. Berikut adalah demonstrasi dari konfigurasi C.
Itulah kombinasi yang dihasilkan dari gabungan mekanisme dual channel dan mekanisme custom yang saya buat. Semua aplikasi dan kombinasinya dapat diterapkan pada setiap output dengan pengaturan yang sama, sehingga masing-masing output dapat dikontrol secara individu. Apabila ingin mengontrol beban secara bersamaan, maka beban dapat kita pasangkan secara paralel dengan daya maksimal hingga 1320 watt menurut spesifikasi kabel dan relay yang saya gunakan. Untuk padasangannya, saya sarankan untuk tidak melebihi 80% dari kapasitas maksimalnya. Gabungan mekanisme tersebut memudahkan saya dalam melakukan perbaikan, pengembangan, dan pembuatan inovasi baru. Saya menyediakan jenis produk lain yang akan dibahas pada video yang lain juga. Terima kasih yang telah menonton dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.